Kalau engkau disakiti, bersabarlah. Yang penting bukan engkau yang menyakiti. Kalau engkau dilukai, bersabarlah. Yang penting bukan engkau yang melukai seseorang. Kalau engkau dicaci maki, bersabarlah. Yang penting bukan dirimu yang membuli, yang merendahkan dan menghina orang lain. Kalau kamu dikecewakan oleh seseorang, bersabarlah. Yang penting bukan engkau yang mengecewakan orang lain. Kalau engkau dihina, direndahkan, bersabarlah. Yang penting bukan dirimu yang menghina orang lain, merendahkan orang lain. Kalau dirimu yang didiamkan, diputus silaturahmi, bersabarlah temanku. Yang penting bukan dirimu yang memutus silaturahmi dan mendiamkan saudaramu. Jika dirimu merasa dizolimi orang lain, bersabarlah teman-teman. Yang penting bukan dirimu yang menzolimi orang lain. Ingatlah, Allah itu Maha Adil. Yakinlah, Allah tidak tidur. Kalau orang Jawa bilang Gusti Allah mboten sare, dan Allah tidak akan membiarkan hambanya dizolimi. Allah akan membalaskan kezaliman itu di dunia dan di akhirat. Karena ketika ada seseorang yang menzalimi hambanya, seorang hamba yang dizalimi tidak membalas, dia diam, dia menyerahkan urusannya kepada Allah, maka itulah yang dikatakan oleh Nabi, fazulmun la yasrukuhullah, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan membalaskannya di dunia maupun di akhirat. Dan ketika engkau bersabar, ketika dirimu disakiti, ketika dirimu diputus silaturahmi, didiamkan, tidak dianggap, ketika dirimu dikecewakan, ketika dirimu dizalimi, dirimu kemudian dihina, dicaci, dihujat, dimaki, maka sebetulnya ketika engkau bersabar, maka dosa-dosamu telah dihapus. Bahkan dosa-dosamu dipikul oleh orang yang telah menzalimi dirimu. Dan jika itu tidak cukup, kebaikan dari orang yang menzalimi dirimu akan diberikan kepada dirimu. Teman-teman dan sahabat yang berbahagia, dalam hal yang buruk, yang penting bukan dirimu yang aktif untuk melakukannya. Kalau engkau diperlakukan sebagai objek yang diperlakukan yang buruk, ya bersabarlah. Karena satu sisi itu adalah ujian dari Allah, ujian kesabaran. Yang jelas Rasul tidak pernah mengajarkan kepada kita membalas keburukan dengan keburukan, membalas kezoliman dengan membalas kezoliman. Rasul bahkan mengajarkan, balaslah keburukan dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Tapi sebaliknya, dalam hal kebaikan, maka jadilah yang aktif untuk melakukan kebaikan. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang suka menolong, maka jadilah orang yang menolong. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi, mencintai, meridai orang-orang yang suka membantu, meringankan beban saudaranya, memudahkan urusan orang lain, maka jadilah pribadi-pribadi yang suka membantu, memudahkan urusan orang lain, dan meringankan beban hidup orang lain. Karena ketika kita meringankan beban hidup saudara kita ketika di dunia, Allah akan meringankan dan Allah akan memudahkan urusan-urusan kita di akhirat nanti. Maka sekali lagi, dalam urusan kebaikan, jadilah yang aktif, yang memberikan manfaat kepada sesama. Manusia terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas, memberikan manfaat. Sekali lagi, dalam hal keburukan, jika engkau diperlakukan sebagai objek, engkau yang diperlakukan buruk, maka bersabarlah. Yang penting dalam hal keburukan bukan engkau yang aktif melakukan keburukan. Tapi dalam hal kebaikan, sebaliknya, jadilah orang yang aktif melakukan kebaikan itu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an.